Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan semuanya. Jadi pagi ini kita mulai lagi start dari hotel di Marisa. Kita masih berada di Provinsi Gorontalo kawan-kawan ya. Jadi rencananya pagi ini kita akan lanjut perjalanan menuju ke Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Jadi hari ini tanggal 23, kita start jam 7. Ya, harapannya mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apapun. Kita sampai di Palu sekitar antara malam jam 7 atau jam 8 malam. Kemudian nanti kami akan menginap lagi di Kota Palu. Ya, untuk kapalnya, kapal feri Kencana 5 rencananya akan berangkat di tanggal 24 jam 12, kalau dari schedule-nya jam 12 kawan-kawan. Oke, kami mulai perjalanan. Doakan ya kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan perjalanan kami lancar sampai ke tujuan. Oke, selamat mengikuti dan menikmati perjalanan kami.
Ah, oke kawan-kawan. Bisa dilihat mantap pemandangannya kawan-kawan. Jalannya mulus luar biasa. Jadi kalau masih di dalam provinsi Gorontalo, yang terlihat yang paling kentara adalah jalannya kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa lihat nih jalannya mulus, luar biasa, permukaannya rata. Jadi perjalanan kita sungguh luar biasa. Langit cerah, alhamdulillah tidak ada hujan. Mulai kita berangkat awal pagi sampai sekarang masih tetap cerah cuacanya. Dan matahari juga, di matahari pagi ini alhamdulillah kita tidak terlalu merasa panas. Dan kawan-kawan bisa lihat di kiri kanan itu ada pohon kelapa. Jadi berbeda dengan yang di Kaltim kawan-kawan ya. Kalau di Kaltim dominan, kalau kita melihat rata-rata kebun sawit kawan-kawan. Kalau di daerah Sulawesi kebanyakan pohon kelapa. Nah, cuma kawan-kawan jangan tertipu dengan sepinya jalan, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kita wajib hati-hati karena warga memelihara sapi dan dilepaskan liar di tepi jalan. Kadang-kadang talinya yang ada di jalan, sapinya ada di tepi jalan gitu. Jadi jika kawan-kawan melintas di jalur ini, sepanjang jalur Trans Sulawesi, terutama dari Sulawesi Tengah menuju ke utara, harus berhati-hati karena banyak hewan ternak. Yang paling banyak itu adalah sapi, dan itu juga di malam hari juga ada kawan-kawan. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi bisa dilihat nih kawan-kawan ya, pemandangannya luar biasa kawan-kawan. Jadi selama perjalanan betul-betul mata kita disuguhi pemandangan yang luar biasa. Nah, ini kita bisa lihat nih kawan-kawan bahwa kendaraan sangat jarang, mulai motor, mobil gitu yang melintas, yang berlawanan arah dengan kita. Tapi tetap saja kita safe drive, kita harus mengendarai motor dengan aman. Kecepatan kita konstan di rata-rata di 70, bahkan untuk mencapai 80 itu sangat jarang kawan-kawan ya, karena kita berkendara, yang penting kita sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, bisa dilihat sangat sepi kawan-kawan, jadi jangan tertipu. Begitu kita lihat sepi, kita putar gas tanpa kendali, mungkin sampai di 80 up gitu, di 100 bahkan lebih. Jadi kita betul-betul menikmati perjalanan kita. Jadi saya masih tetap bersama Ajo. Nah, itu yang di depan itu motornya Ajo. Jadi Ajo menggunakan sepeda motor ADP 160 CBS. Jadi dia di depan, saya di belakang. Nah, sementara saya menggunakan sepeda motor Yamaha X-Max 250 yang bukan yang terbaru gitu. Jadi yang keberapa ya, mungkin yang keluaran kedua tahun 2022, sebelum yang connected. Oke kawan-kawan, nah itu di kiri kanan salah jagung itu kawan-kawan. Jadi ada di daerah Gorontalo ini juga warganya banyak yang bertani dan menanam jagung. Nah, jagung, kelapa gitu yang ditanam mereka. Luar biasa ya. Kalau makanan daerahnya yang jagung, kalau tidak salah itu binte. Nah, binte kawan-kawan, mungkin kawan-kawan ada yang pernah makan. Jadi jagung rebus, dikasih sambal. Kayak kita kalau di Kaltim itu jagung rebus lah, kalau di sini dia binte. Bahkan jagungnya besar-besar kawan-kawan. Nah, sama dengan jagung kita di Kaltim, jagung manis kita kecil, sementara di daerah Gorontalo dan Sulawesi Utara itu besar-besar jagungnya kawan-kawan. Makan satu kenyang. Nah,
itu. Dengan ada buburnya, kalau kalau di Manado namanya bubur Manado. Kalau apa namanya, bahasa lainnya itu saya kurang tahu, kalau kawan-kawan tahu. Cuman saya tahunya adalah bubur Manado, dan itu lumayan nikmat kawan-kawan. Tapi kebetulan saya kurang terlalu suka karena ada satu sayuran yang apa ya, yang kental, berlendir, lendir saya bilang. Jadi untuk mengentalkan menggunakan sayuran itu namanya sayur gedi kalau tidak salah. Nah, jadi saya bisa makan kecuali kalau tidak dengan sayur gedinya. Nah, oke kawan-kawan. Lumayan ya kawan-kawan pemandangannya ya. Kita disalib kawan-kawan. Disalib. Artinya kami sangat pelan ini. Di 60-70 rata-rata. Karena sambil menikmati pemandangan di sisi kiri kanan jalan. Dan tenaga juga tidak terlalu terkuras kawan-kawan, karena kita jalan pelan. Harapannya konsentrasi kita masih tetap terjaga, stamina terjaga, karena kami harus menempuh perjalanan sampai malam kawan-kawan. Ya, kalau untuk perjalanan ini SPBU ya banyak kawan-kawan, jadi jangan khawatir kalau misalnya kehabisan bahan bakar di jalan. Tapi kalau yang apa, yang tangki kecil yang 3,5 liter ya memang harus ada tampungan bahan bakar ekstra, bawa jerigen. Karena tangki-tangki yang tangki sepeda motor yang saya gunakan dengan Ajo gunakan itu sangat besar, lumayan. ADP itu sekitar 8 liter kapasitas tampungnya, dan motor saya di 12,5 liter kawan-kawan. Nah, jadi ada beberapa titik kawan-kawan ya, jalan yang jembatannya lagi diperbaikin. Nah, ini kita lewatin, tapi tidak ada kemacetan atau antrian gitu. Berjalan normal seperti biasa. Oke ya kawan-kawan, silakan nikmati lagi lanjut perjalanan kami.